Halo film lovers, kembali lagi bersama gue yang kerjanya cuma rebahan main game sama nonton doang. Ngomongin tentang fantasi nih, beberapa dari kita pasti pernah berpikir buat main petak umpet atau main escape room gitu yang merupakan hal yang seru. Nah, film yang bakal gue bahas kali ini tidak berbeda jauh dari escape room. Ya, film yang gue bahas kali ini adalah The Maze Runner. Film yang diperani oleh Dylan O'Brien ini mendapatkan rating 6,8 di IMDb. Nah, sebelumnya guys, jangan lupa buat subscribe ke channel ini buat ngebantu saya ngelunasi cicilan-cicilan yang masih menumpuk. Gak usah banyak cincong, ayo kita segera masuk ke filmnya. Cerita dibuka dengan seorang yang berada seperti dalam kotak yang berjalan ke atas. Lalu atap kotak itu terbuka dan cahaya menerangi matanya. Banyak orang yang berada di atas. Dan saat dia dibawa ke atas, yang dia lakukan setelah menginjak tanah adalah lalu si cowok ini melihat sekitar. Mereka ditutupi dengan tembok besar. Lalu film pun dibuka. Nah, sesudah itu, cowok ini dimasukkan ke dalam semacam penjara. Lalu pemimpin dari tempat itu muncul dan memperkenalkan diri. Ia bernama Albi. Si Albi ini nanya ke orang itu tentang nama atau tempat ia berasal. Tapi cowok itu tidak mengingat apapun, bahkan namanya sendiri. Tapi si Albi bilang hal itu sangatlah normal. Karena di sana semua orang merasakan hal yang sama saat pertama kali sampai di sana. Karena sesudah sehari atau 2 hari, ia akan kembali mengingat namanya. Lalu si Albi membawa orang itu berkeliling dan mengenalkan tempat di sana. Mereka membuat tempat makan, tidur, dan segala yang mereka butuhkan di sana. Selain dari sana, mereka juga mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan dari kotak tempat si orang itu juga muncul. Persediaan itu datang setiap 1 bulan sekali bersamaan dengan orang baru yang datang. Lalu datang seorang baru bernama Newt. Ia mengira kalau Thomas adalah seorang runner. Apa itu runner, ngap? Tanya si Thomas, tapi nggak dijawab sama mereka. Di tempat itu mereka hanya punya 3 peraturan, yaitu kerjakan tugasmu, jangan menyakiti satu dengan yang lain, dan yang terpenting adalah jangan melewati tembok di sana. Lalu setelah tur singkat, si orang ini pergi bersama bocil bernama Chuck. Belum selesai si Chuck ngomong, si orang ini sudah mendatangi jalur keluar tembok tersebut. Lalu ada orang yang balik dari tembok itu. Ia adalah seorang runner, yang berarti lebih mengenal di luar tembok dibandingkan yang lain. Si orang itu semakin mendekati tembok, lalu seketika ia didorong sama seseorang. Orang itu bernama Gelly. Si cowok itu mulai panik dan bertanya kenapa ia nggak boleh keluar dari sana. Lalu tembok-tembok tersebut tertutup sendiri. Ternyata tempat tersebut bukanlah tembok, melainkan sebuah labirin. Malamnya di sana diadakan perayaan. Nggak tahu perayaan untuk apa ya. Berpindah ke Newt dan si orang baru ini yang lagi ngobrol bareng. Si Newt ngejelasin lebih jelas lagi mengenai runner. Nah, orang yang tadi ia lihat itu bernama Minho. Ia adalah ketua dari runner. Jadi tiap pagi Minho itu lari dan ngehafalin map yang ada di labirin tersebut. Dan hal ini sudah dilakukan selama 3 tahun tapi belum menemukan apa-apa. Dikarenakan tiap malamnya bentuk di labirin tersebut selalu berubah-ubah. Yang membuat jalan mereka pergi dari sana menjadi susah. Newt mengatakan tidak ada orang yang selamat yang berada di labirin semalaman. Orang di sana mengatakan kalau semua orang yang gak selamat karena makhluk bernama Gulliver. Di saat sedang bermain gelut-gelutan, di sana cowok itu ternyata ingat namanya, yaitu Thomas. I remember my name. I'm Thomas. Welcome home, Thomas. Iya, lalu tiba-tiba ada suara dari luar tembok. Nah, itu adalah suara Gulliver. Berpindah ke Thomas yang lagi tidur lalu bermimpi tentang sesuatu bernama Wicked. Lalu ia dibangunkan oleh Albi yang menyuruhnya menulis nama di tembok sebagai peringatan kalau Thomas sekarang resmi salah satu dari mereka.
berpindah ke Thomas yang bertanya ke Newt tentang cara keluar dari sana. Tapi Newt mengatakan kalau mereka sudah mencoba segala cara, tapi tidak berhasil. Satu-satunya cara keluar dari sana adalah dengan melewati labirin tersebut. Sesudah itu, Thomas disuruh Newt mengambil pupuk di hutan. Saat mau mengambil pupuk, tiba-tiba seorang runner bernama Ben muncul dan menyerang Thomas sembari mengatakan kalau semua ini terjadi karena ulah Thomas. Oh, Ben, right? I don't know if we ever. It's your fault. I saw you. Thomas berlari keluar dari hutan dan teman-temannya yang mendengar itu segera membantu Thomas. Akhirnya Ben pun berhasil dilumpuhkan. Ternyata kelakuan Ben tersebut mulai gila karena sudah disengat oleh Glypher. Karena sudah tersengat dan kelakuannya mulai nggak masuk akal dan berbahaya, Ben diusir dari tempat mereka yang bernama Glaze menuju ke labirin di balik tembok. Dilihat juga malamnya si Gally mencoret nama Ben dari tembok, yang diartikan kalau Ben telah tiada. Lalu Thomas kembali bermimpi tentang Wicked lagi, yang terus-menerus mengatakan kalau Wicked is good. Dilihat juga kalau ada seorang perempuan yang sepertinya merupakan teman dekat si Thomas, yang membangunkannya pagi-pagi. Si Thomas ngeliat Mihno dan Albie yang pergi ke labirin pagi-pagi buat mencari jejak di mana Ben tersengat. Ternyata menurut perkataan Newt, Albie ada orang yang pertama masuk ke labirin tersebut dan harus menghabiskan 1 bulan sendiri di labirin itu. Bisa apa guys? Bisa gila. Sampai matahari hampir terbenam, ditambah hujan pun di sana, Minho dan Albie masih belum balik. Sampai saat labirin hampir tertutup, mereka baru terlihat dari balik tembok di mana Minho terlihat sedang menggotong Albie. Tapi semua orang di sana tahu kalau Minho dan Albie tidak akan mencapai tempat mereka. Dengan jiwa keberanian dan karena pemeran utama, Thomas memasuki labirin tersebut sebelum labirin tersebut tertutup. Ternyata Albie terlihat lemah karena ia tersengat. Akhirnya Albie diumpetin karena Glypher akan segera datang. Di saat Albie hampir selesai ditarik ke atas, tiba-tiba ada suara Glypher yang mendekati mereka. Karena Minho bukanlah teman yang solid, ia meninggalkan Thomas yang masih menarik Albie. Lalu Thomas pun ngumpet di bawah sana. Nah, untuk pertama kalinya diperlihatkan Glypher yang berbentuk seperti robot dengan badan seperti serangga. Entah gimana buatnya gimana ya. Akhirnya Thomas pun berhasil ngumpetin si Albie. Tapi Thomas harus ketahuan sama si Glypher. Dan terjadilah kejar-kejaran di sana. Di saat sedang kabur dari Glypher, Thomas kembali bertemu Minho. Lalu mereka berlari bareng. Lalu di saat lari, si Thomas mendapatkan ide buat mancing si Glypher, ngelewatin lorong yang sempit, lalu seketika layar pun gelap. Come on! Besoknya, Thomas dan Minho dan Albie berhasil balik ke Glaze. Tidak hanya itu, Thomas berhasil ngejepit Glypher itu sampai mati. Berpindah ke Thomas yang sekarang lagi diadili karena melanggar aturan. Si bangsu ini si Gally ini minta supaya si Thomas dihukum, tapi yang lain gak terima. Di saat sedang melakukan persidangan, tiba-tiba ada suara yang memberitahu kalau box tersebut muncul kembali yang harusnya datang 1 bulan lagi. Tapi malah datang berselang 2 hari sesudah Thomas. Ternyata isi kotak tersebut kali ini adalah seorang perempuan yang sering ia lihat di mimpinya si Thomas. Di tangannya tertulis dan berkata kalau ia adalah yang terakhir. Di saat masih berpikir apa maksudnya, tiba-tiba cewek tersebut bangun dan memanggil nama Thomas, lalu langsung pingsan lagi. Ya, dasar pemeran utama
susah gitu loh. Karena masalah itu, Thomas memutuskan buat kembali ke Maze untuk mencari tahu apa yang dimiliki di Gryffindor. Thomas juga ditemani oleh Minho dan beberapa orang lainnya. Lalu mereka kembali ke dalam labirin dan menemukan bangkai Gryffindor tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah benda yang bertuliskan angka 7. Balik ke Glade, di sana sidangnya si Thomas pun dilanjutkan. Nah, si Thomas akhirnya dihukum 1 malam di penjara tanpa makanan. Tapi akhirnya ia disahkan menjadi runner besoknya. Lalu si Minho membawa Thomas ke tengah hutan. Di sana ternyata tersimpan peta lengkap dari labirin tersebut. Nah, angka 7 dari benda tersebut kemungkinan besar adalah gerbong yang tempat Gryffindor itu berasal semalam. Lalu di saat masih mengobrol, tiba-tiba temannya datang ke sana dan mengatakan kalau cewek tersebut sudah bangun. Ternyata si cewek tersebut sedang berada di atas pohon ngelemparin barang gitu ke orang-orang di bawah. No more of those things. Just duck. I don't think she likes us very much. Hey, look, we just want to talk. Tapi saat si Thomas bilang namanya, si cewek langsung segera berhenti ngelemparin barang. Dasar cewek ya emangnya, susah. Si Thomas pun naik ke atas. Di atas si cewek bertanya tentang tempat itu dan mengapa ia nggak bisa ingat apa-apa. Thomas pun menjelaskan seperti saat Elby menjelaskan kepadanya. Tapi bedanya kali ini si cewek ingat namanya yaitu Teresa. Ternyata si Teresa juga bermimpi hal yang sama dengan si Thomas. Yang memimpikan seorang perempuan tua yang selalu mengatakan wicked is good. Si Teresa juga memberikan 2 suntikan yang berada di kantongnya sejak si Teresa sampai. Yang bertuliskan WCKD yang berarti wicked. Mendadak si Thomas teringat tentang Albie dan berniat untuk menyuntik si Albie dengan serum itu. Di saat si Thomas mau menyuntikkan ke Albie, tiba-tiba si Albie bangun dan mengatakan kalau seharusnya si Thomas itu nggak di sini. Di saat si Albie sedang ngamuk, dengan cepat Teresa mengambil suntikannya dan menyuntik Albie yang membuatnya kembali tenang. Lalu sudah waktunya untuk memasukkan Thomas ke penjara sesuai hukuman yang tadi buat. Lalu Chuck membawakan Thomas makanan untuk Thomas yang kelaparan. Lalu Chuck memberikan kenang-kenangannya tentang orang tuanya ke Thomas. Karena jika ia keluar dari sana, dia meminta tolong ke Thomas untuk memberikan ke orang tuanya. Tapi Thomas gak mau karena ia mau Chuck sendiri yang memberikan langsung ke orang tuanya. Paginya Minho dan Thomas bersiap buat pergi ke gerbong 7. Seperti rencana sebelumnya, singkat cerita mereka sampai di gerbong 7. Tiba-tiba benda tersebut bersuara seperti memberikan sensor. Lalu mereka sampai di suatu tempat yang Minho sendiri gak pernah ke sana selama 3 tahun. Dari yang dikira jalan buntu, tiba-tiba remote itu mengebuka jalan di sana. Namun, tempat di sana tertutup sendiri dan mulai berubah. We gotta go. Run, Thomas! We're gonna get trapped! Untungnya Minho dan Thomas berhasil selamat dan balik ke Glaze. Sampai di Glaze, si Gilly aja udah ngajak berantem lagi sama si Thomas. Tapi saat mau berantem, Teresa memanggil mereka. Karena si Albie sudah bangun. Tapi si Albie bilang kalau mereka nggak bisa keluar. Lalu si Albie bilang kalau Thomas adalah orang yang mereka suka. Siapakah mereka? Sesudah itu didengar keramaian dari luar. Karena ternyata gerbang dari labirin tersebut itu nggak tertutup yang seharusnya tertutup. Mainkan semua pintu labirin di sana terbuka. Yang membuat Gryffindor memasuki tempat di sana. Tahu akan hal itu, mereka semua berlari ke balai desa. Banyak teman-teman Thomas yang mati juga di sana. Lalu Thomas dan teman-temannya pun masuk ke balai desa. Di sana, Chuck hampir tertarik oleh Gryffindor, tapi berhasil diselamatkan oleh Albie. Sayangnya itu membuat Albie yang menjadi korban.
Sebelum mati, Albi mengatakan ke Thomas untuk menyelamatkan mereka semua keluar. Lalu setelah menangkap Albi, semua Gulliver pun menghilang. Gally yang datang-datang langsung ngejotos si Thomas. Gally. Supaya tahu apa yang terjadi, Thomas menyuntikkan racun Gulliver itu ke dirinya. Lalu ia kembali bermimpi. Nah, ternyata Thomas merupakan salah satu dari Wicked. Lalu setelah itu ia pun kembali bangun dan berada di dalam penjara bersama Teresa. Ceritakan kalau Gally memegang kendali di sana. Saat sore nanti ia mengusir Thomas dan Teresa bersama orang-orang yang mengikut dia. Thomas juga jujur ke Newt, Minho, dan Chuck yang berada di sana. Kalau ia merupakan salah satu dari Wicked. Tapi untungnya mereka bisa memaafkannya. Berpindah ke Thomas dan Teresa yang dibawa untuk diusir dari labirin. Ternyata yang Gally mau lakuin itu bukanlah mengusir Thomas dan Teresa, tetapi dijadiin tumbal. Di saat mereka mau mengikat Thomas, tiba-tiba Minho, Newt, dan yang lainnya mulai membantu Thomas untuk keluar dari labirin. Setelah itu pun si Gally masih keras kepala buat nggak mau ikut keluar dari labirin. Akhirnya sampailah mereka di gerbong 7. Di sana ternyata ada Gulliver. Dengan kerjasama mereka yang baik, mencoba melumpuhkan si Gulliver. Let's go! Ternyata bukan hanya satu Gulliver yang ada di sana, melainkan ada lebih banyak. Di saat mau masuk, ternyata ada kode untuk memasukkannya. Nah, kode tersebut adalah urutan dari gerbong di sana. Setelah masuk dari gerbong tersebut, ada jalan keluar lain seperti lorong. Mereka memasuki suatu tempat yang bertuliskan exit. Seriously? Di sana ternyata sudah kacau dengan banyak orang yang mati. Lalu mereka memasuki tempat lab yang berada di mimpinya si Thomas. Si Wicked ini ternyata memang sama ini mengawasi mereka. Lalu muncul suatu video seorang bernama Ava Page. Lalu ia mengatakan tentang dunia di luar yang sudah rusak. Di sana juga ada sebuah virus yang menyerang otak, yang menyebabkan orang bisa berubah menjadi seperti zombie gitu. Nah, untuk menemukan vaksin tersebut, mereka dibutuhkan buat menjadi bahan uji coba karena tubuh mereka bisa menjadi vaksin untuk menyembuhkan dari virus tersebut. Sesudah berkata seperti itu, si Ava Page pun bunuh diri. Lalu pintu pun dibuka. Dan saat mereka mau pergi, tiba-tiba ada Gally yang muncul sesudah tersengat, sembari memegang pistol. Lalu saat mau nembak Thomas, Minho melempar tombaknya yang lebih dulu yang ngebunuh si Gally. Tapi ternyata tembakan tadi terkena ke Chuck. Lalu Chuck pun memberikan hadiah orang tuanya ke Thomas untuk diberikan lagi nantinya ke orang tua Chuck. Dan Chuck pun mati. Di saat sedang tersedih, tiba-tiba muncul anggota militer yang menyelamatkan mereka. Lalu Thomas dan teman-temannya pun dibawa naik menggunakan helikopter. Di atas helikopter terlihat labirin yang sangat besar dari langit. Scene berpindah ke Ava Page yang ternyata masih hidup dan mengatakan kalau ujiannya berjalan dengan lancar. Dan ia mengatakan tentang fase kedua dan film pun tamat. Secara keseluruhan, film ini cukup menarik dan bikin penasaran tentang apa yang terjadi ke depannya. Buat gue sendiri, gue kasih rating 6,5 dari 10. Pelajaran yang bisa kita dapat adalah jauh hanya diam di zona nyaman. Kadang kita harus merasakan kesusahan dan kesakitan agar bisa merasakan zona yang lebih nyaman lagi. Sekian dari gua, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Hope I see you again and always take care.